a'zamil qurbat, itu termasuk pendekatan diri kepada Allah yang sangat besar di samping ibadah lainnya. Mana bid'ahnya? Termasuk pendekatan diri yang paling besar. Wadzalika, dan itu peringatan Maulid yahsulu, bisa kita kerjakan dengan 3 hal. Yang pertama, Maulid itu adalah bi'it'amit ta'am, kasih makan, bukan kue, makan nasi. Pak Ustadz Jajat, kan ada makan nggak? Nah, cakep nih. Kalau nggak ada nasi, gua pulang dah. Saya pulang dah. Jadi pertama, it'amit ta'am, kasih makan orang yang datang ke tempat kita acara Maulid. Sebab kalau Maulid cuma dikasih snack doang, isinya lontong, lemper, sama kue sus, sama aqua gelas atu, itu namanya ulang tahun. Kudu pakai nasi, dan yang berdaging ada dagingnya saja. Ada dagingnya, daging ayam kayak apa kayak? Daging ayam, ada dagingnya. Sebab kalau muludan cuma nasi uduk doang sama gorengan, 40 hari namanya itu. Kalau muludan kudu pakai daging, walaupun cuma daging ayam. Paham orang ini? Apaan? Daging. Padahal di sini banyak ini bos-bos kaya-kaya nih, tahun depan kudu pakai daging. Mau kambing, mau sapi, mau onta, terserah dah. Asal jangan tirek aja jadi saurus, susah makannya. Satu, it'amit ta'am. Yang kedua, poin yang pertama, yang keduanya apa? Daripada Maulid, intinya yaitu qiraatil Quran. Baca Quran sudah sama Ustadz Amir Sarif pas tua. Dan yang ketiga, ini isi daripada Maulid. Apa gerangan? Zikril qasaidin nabawiyah, baca rawi yang tadi dibaca, yaitu rawi adab, luar biasa. Itu sudah lengkap, selesai, pulang, bebas sudah. Jadi poinnya yang pertama 3 hal. Pertama, baca rawi. Kedua, baca Quran. Ketiga, ngapain? Ada udah. Ceramah nggak perlu, cuman disunnahkan. Biar inget tuh, apa tadi yang rawi dibaca tadi. Contohnya, Rabbi farhamna. Diam baik ya. Ulang. Rabbi farhamna. Wamhu anna sayyiati. Itu apa artinya? Tolong ditransfer. Nah, yang ceramah ntar ngertiin tuh. Apa maksudnya? Rabbi farhamna, Tuhanku berikanlah rahmatmu dengan aku berada di tempat Maulid ini. Wamhu anna sayyiatina, dan hapus, hilangkan, maafkan semua dosa-dosaku di tempat Maulid ini. Pulang rontok dosa-dosa kita. Suruh sunnah ada yang ceramah. Sambutan mubah sifatnya. Tanpa sambutan pun nggak apa-apa. Boleh 1, 2. Ini kadang-kadang muludan sambutan 6 orang. RT, wakil RT, RW, wakil RW, lurah, wakil lurah, udah 6 tuh. Untung camat nggak datang, untung. Datang anggota dewan caleg ngomong lagi, ngabisin waktu, tapi nggak semuanya enggak. Kalau caleg yang ngerti mah, berhubung sudah 4 jam sambutan, saya hanya menyampaikan masalah kebersihan. Udah masalah, cakep tuh caleg begitu tuh. Ya, minimal 1, maksimal 2, 3, makruh sambutan kebanyakan. Sebab kenapa? Sambutan kalau sampai 5 orang, 1 orang setengah jam, ada yang 15 menit. Entar kiai kebagian cuma 20 menit, betul nggak? Sedangkan amplop mau panjang mau pendek sama nggak? Sama. Takor panitia coy. La haula wala quwata illa billah. Jadi sambutan maksimal 2 sasalim, minimal 1 acara Maulid. Kenapa ada perintahnya? Cuman baca rawi, baca Quran, ibu-ibu, sama pagi tadi. Madan. Udah itu
Inilah poin yang pertama. Lantas dari mana dapatnya itu? Sesuai dengan perkataan mufti kita, guru kita Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Barang siapa yang mengundang teman-temannya, saudaranya, handai taulannya untuk bikin acara mulut di rumahnya, habis ngundang kata Imam Syafi'i, wa hayya'a lahum ta'aman, siapin makan, siapin makan nasi, terserah lauknya apa-apa, tapi minimal kudu ada. Nah itu dia maksudnya begitu maksudnya. Kemudian apa selanjutnya kata Imam Syafi'i, wa hayya'a lahum ta'aman, kemudian kasih makan, wa amila ihsanan, dia bikin akhlak yang baik sama yang hadir. Dia sambutan, saya sebagai panitia atau tuan rumah mohon dimaafin bila terdapat kekurangan dalam jamuan maupun tempat. Udah ngasih madan masih minta maaf kita. Ba'asahumullahu yawmal qiyamah masdiqin. Nanti dia Ustaz Asrar dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang siddiq, jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan bersama orang soleh, wa yakunu fi jannatin na'im, dan akan berada di surga na'im namanya, insya Allah. Tuh kata Imam Syafi'i, guru kita. Jadi kesimpulannya jangan debat. Kalau ada orang yang masih orang gegetun, bahkan gedek jelek sama julid dengan peringatan maulid, ajak deh ke tempatnya, suruh madang dah. Insya Allah makanan maulid udah dapat doa, sholawatan, baca Quran, dan doa-doa, hati akan lunak dengan makanan yang dimakan di tempat maulid tadi. Cuman biasanya kalau ibu-ibu mudah beda dengan kaum bapak. Kaum bapak nggak bawa papan, kaum ibu muda biasanya bawa tas kecil tuh. Begitu ada kue bugis, masuk satu paket tisu. Datang lagi kue yang lainnya, pisang, masuk 2 pisang, jeruk 3, salak 4. Begitu saya masuk ke rumah, halal boleh, apa? Kan udah dihadiahkan dari panitia, cuman kelupaan. Seminggu nggak buka-buka. Pas mau ngaji di kota banyak semutnya ini nih. Berkat bulan kemarin ternyata. Inna lillahi. Ada nih ibu betul ibu? Ada. Mana jualannya? Tapi nggak apa-apa. Luar biasa perempuan. Kembali kepada pembahasan. 1 poin yang pertama tuh mulut dan indikatornya 3. Apa tadi? Pertama baca rawi, kedua baca Quran, ketiga madan. Ada lagi yang bikin muludan saja. Ini malah acaranya cuma sambutan pakai 5, ceramah 3, baca Quran ada, tapi rawi orang dibaca. Itu namanya kalau Nur Bakti tabligh akbar namanya. Bukan muludan. Muludan perlu dan wajib baca rawi. Terserah mau rawi yang mana silakan. Itulah 1 poin yang pertama, terdiri dari 3 hal. Menginjak kepada poin yang kedua, terdiri dari 3 hal juga. Apa gerangan? Nabi bersabda, "Adibu awladakum ala 3 khisalin, hubbi nabiyikum, wa hubbi ahli baitihi, wa qira'atil Qur'an. Inna hamalatal Qur'an fi zillillah yauma la zilla illa zilluh." Baik, kita transfer ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini nih yang dibaca tadi ditransferin sama penceramah atau yaitu mau'izah hasanah. Jadi perlu juga sunnah adanya pidato ceramah untuk membuka apa yang dibaca rawi tadi. Kata Rasul, ajarilah anakmu akan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, ajari anakmu cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau?
Beliau adalah super people in the world, manusia terhebat di alam dunia. Nggak ada yang bisa nandingin. Namanya bergandengan dengan zat sang pencipta Allah Jalla Jalaluhu. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajari anak kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pun sudah dibacakan akhlak beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana akhlak Nabi? Digambarkan dalam kitab Tarzanji. Wa kana syadidal haya'i wat tawadu yakhsifu na'lahu wa yarka'u thawbahu. Nabi punya sifat pemalu. Yang kedua itu sifatnya tawadu, rendah hati, tidak sombong. Kalau dipanggil anak kecil ke orang tua ke, dia langsung muter badan semuanya. Begitu akhlak Nabi. Kalau kita kan dipanggil ya gitu ya, ini nggak ada akhlak yang gini nih. Kalau buat itu centil baik, orang tua manggil, jadi ya mah tar, ya mah centil, biasa ntar tuh, paham nggak? Apa mah ngadep langsung. Nabi udah ajarin dari cara ke WC juga. Nabi ajarin akhlak kita, masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Akhlak dapat pahala poinnya. Kalau pas duduk Nabi jongkok kencingnya, nggak pernah Nabi sekencing dalam kondisi diri, nggak ada itu ceritanya. Jongkok beliau begini. Dibuka itu. Di sini ada nggak yang suka kencing diri? Ada. Makanya tanggung jawab ke masjid-masjid, musola-musola yang belum menyediain toilet yang duduk yang ada kamarnya. Orang pada kencing berdiri, tanggung jawab nanti panitianya di padang mahsyar. Sebab Nabi pernah lewat pekuburan, ada dua-duanya diazab. Nabi bilang sama sahabat, ini keduanya ini diazab. Cuman yang satu karena urusan namimah, gosip. Yang kedua karena hal sepele, baul kencing, yang enggak tiris kencingnya. Sehingga kita disunahkan, diwajibkan untuk istibrok waktu habis kencing. DM 3 kali kalahkan. Dan habis DM lagi natrut dakar, urut tosikomok kita. Tahu sikomok tahu ya? 3 kali dari pangkal sampai ke ujung. 3 kali baik, coy, 3 kali baik. Ya, tuh sunnah yang dianjurkan. Nih kadang-kadang begitu dari bulan langsung baik. Diri, ada yang begitu. Apalagi yang biasa bawa mobil tuh, bus ke, angkot ke, begitu mampir ke punan habis dibantai sama kencing dia. Tuh punan kalau bisa ngomong suwe opir begitu kali ya. Nggak bisa ngomong itu punan. Mana akhlaknya sama alam semesta? Nabi tidak demikian. Nabi juga akhlak sama istrinya, nggak pernah Nabi kentut kedengaran suara bininya. Ibu-ibu saya tanya, lakinya kentutnya kedengaran suaranya? Hah? Enggak. Akhlak Rasul sama istrinya demikian. Ini praktek kita. Luar biasa Kanjeng Rasul. Wa yamshi ma'al armalati wa zawil ubudiyah. Dan Rasulullah kadang-kadang suka berjalan bareng dengan janda-janda. Tapi kalau di gang Poncol ada yang lakinya jalan sama janda, istrinya bisa kelenger karena niatnya beda. Nabi jalan sama janda, dia senang, ya Allah ada yang perhatiin saya, gila tuh janda, uang gak disepelein. Sebab hidup janda itu, masya Allah, gosipnya luar biasa. Betul gak janda? Betul ini. Tapi kalau ada suami, aman. Nabi jalan mengangkat derajat para janda hadirin sekalian, bukan buat iseng. Beda sama kita. Janda lihat pertama ibunya dulu, kedua pipinya, rada cimpreng nih, boleh juga nih. Udah deh, lain lagi lihatnya, pantesan nggak langgeng.
istri kita cemburuan. Nabi nggak cemburu istrinya. Kenapa? Biar menyenangkan janda-janda yang ditinggal mati perang syahid suami-suaminya itu. Yang sifat armanati. Ini. Yang kedua, kata Kanjeng Rasul, apalagi adibu awladakum ala salati sorin. Pertama, hubbi nabiyikum. Yang kedua, hubbi ahli baitihi. Ajari anak kamu cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi. Dari mulai Hasan Husain turunannya banyak sampai sekarang yang disebut habaib. Ada marga Asgab, Abbas Al-Habsyi, dia ngomong alpukat nih marganya. Ajari anakmu kenal sama ahlul bait. Siapa? Cucu keturunan Nabi. Zaman sekarang karena hati kotor, masalah nasab dipermasalahkan, ramai dibicarakan. Jadi orang yang memperdebatkan masalah di Rasul hanya kotor hati. Hati yang kotor. Kalau hati bersih nggak akan jadi sekalian. Jadi masalah cinta kepada habaib, Nabi yang langsung hubbi nabiyikum. Nggak ada lagi tawar menawar. Ustaz, saya punya habib, masih mabok tak manusiawi. Tapi tetap jangan kita ada kebencian. Kalau perlu datangin bib, jangan begitu. Antum beda, kakek antum siapa, maka bisa tolong Habib. Nanti warga salah terima dan salah pengertian. Pelan-pelan kita omongin. Jangan Habib apaan tuh? Mabuk. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang begini nih, pas masuk surga direkam omongannya. Lagi kesel baik, malu depan Rasul. Kita punya cucu Pak, dijelek-jelekin makhluk kita, kesel nggak? Sama, Nabi juga begitu. Dia kesel sama kita. Kita masuk surga, mau taruh di mana muka kita hadirin sekalian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, saya tetangga Habib Mas Kenda plek. Berapa ceban-ceban perannya gopek. Jangan dikata mata goliat. Deketin, Bib, jangan begini. Antum lain darahnya. Sebab setiap satu Habib mengalir di tubuhnya darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, nggak sempurna iman seorang kalau cinta kepadaku tapi tidak cinta kepada turunanku. Bahkan Allah berfirman, ya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, hai Muhammad, kalau kamu cinta Allah, hai umat muslim, maka ikuti aku. Dan kalau kamu sudah ikuti aku, cintai aku, kata Rasul. Bohong, kamu ngaku cinta sama kata Rasul, tapi amat turunanku gedek, mustahil. Jadi cinta sama Allah kaitannya cinta Nabi. Cinta Nabi dianggap bohong kalau nggak cinta sama keluarga. Orang sekarang banyak kotor hatinya, masalah nasab diperdebatkan. Jelas? Jelas? Yang ketiga, poin yang kedua ini ada tiga juga isinya. Apa? Hubbi nabikum, hubbi ahli baiti, wa qiraatil Qur'an. Ajarkan anakmu dalam hal baca Al-Quran. Di sini ada para kori-kori Ustaz Sarif, bakrotnya bagus. Ustaz Tohir di Ibadur Rahman, masukin, jangan malu-malu. Saya mau dari 5 bagaimana? Masuk deh pokoknya mah. Kadang-kadang kalau udah tua rada ribet ngajarinnya. Jim dibilang jim, 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 jim. Itu bukan begitu. Ijazah, besok bener, misalnya ijazah lagi. Yang penting datang ngajinya yang dipandang. Jelas? Gak ada kata-kata terlambat. Long life education, you know? You understand? Nunggu materi. Pendidikan seumur hidup yang kita lakukan yaitu baca Quran Nur Karim. Bahkan surat satu Quran tadi intisarinya ada dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah
disaring lagi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga orang yang sholat kalau bermazhab Syafi'i Fatihah enggak pakai Bismillah enggak sah sholatnya, wajib ulang bagi pengikut Imam Syafi'i. Oleh karena itu kepada Imam Hanafi dan pengikutnya, memang buat Anda tidak wajib pada Bismillahirrahmanirrahim, tapi tolong bijaksana kalau jadi imam di tempat umum, barangkali belakang ada pengikut Imam Syafi'i, tolonglah baca Bismillahnya agar kami tidak ulang lagi sholat kami. Jelas? Bismillah luar biasa. Hitung bisa hilang, baca Bismillahnya 1111 kali, hilang. Hitung tapinya, ya hitung tuh. Kita jangan coba-coba, jangan beda makom. Begitu. Bismillah, orang dulu baca air Bismillah, minumin, bocah sawan tidur. Orang dulu. Sekarang dibacain Bismillah, diminumin, muntah tuh bocah. Kiainya harus makan jengkol ternyata. Beda makomnya. Jelas? Wa qiraatil Quran. Nih poin yang kedua, terdiri daripada 3 hal: cinta Nabi, cinta keluarga, dan baca Quran. Terus kalau yang masih punya anak SD kelas 1 sampai SMP, serahin ke guru ngaji, suruh baca, ajarin, datangin gurunya. Begitu. Kemarin juga Ustadz Jaja tadi minta maaf nggak datang ke rumah mengundang, bagus tuh. Besok-besok dia di telepon lain, datangin lain. Kenapa? Bukan apa-apa, di rumah mungkin kok nggak datangnya Pak ya? Mungkin biasa datang terus ada. Ituan biasanya. Mungkin di double nanti ini. Itu juga kalau ada ya. Kan biasanya muda tuh Pak itu saya kan didiain sesuatu tuh buat yang lain, ini lain. Kalau ada, kalau nggak ada usahain dah. Jelasnya panitia, jelas gak? Apaan? Belum berubah ente. Undang-undang baik intermezzo biar gak ngantuk. Kembali kepada pokok bahasan. Serahkan anakmu kepada guru ngaji, guru kampung. Datangin ustadznya. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf, ini ngaji berapa semuanya? Ada 30 Bu Haji. Ini titip saya ya, namanya toin umpamanya. Langsung si DP kasih 2 lembar merah. Gila tuh awal manfaat sudah masuk ke otak ke anak tuh. 5 bocah ngaji itu temennya. Pintar dia dari Iqra 1, 4 sampai 6 lancar, sampai Quran, sampai hatam. Orang tuanya orang tahu menau. Ngaji di mana? Ada nggak yang begitu ya? Begitu bisa ngaji, datang orang tuanya minta maaf, minta redonya. Dari situ langsung paham dah tuh ya, paham dah ya. Sebab kalau kita nggak minta maaf, sama juga bocah nyolong ilmu. Gede bisa baca, biar kata itu nggak manfaat, nggak ada yang berkah dalam kehidupannya. Awas ini, hal sepele jangan dianggap enteng, bisa fatal akibatnya. Serahkan. Kemudian kadang-kadang ngaji pas bulan Syawal, begitu Rajaban pada berhenti. Ngapa? Takut sama penutupan. Namanya menghilangkan proyek guru ngaji yang begini. Paham ini? Guru ngaji kan arah-arahan, penutupan kan ya. Aja berhenti bulan pajaknya. Suwe dah. Bukan sini, bukan. Di sini semua nggak ada. Laksana pindah dari sini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. 3, ajari anakmu Quran. Tadi poin yang pertama 3 udah. Poin yang kedua 3 hal. Masuk ke poin yang ketiga 3 hal juga. Apa gerangan? Bapak dan ibu, terutama kaum Adam. Jangan kita idealis kepada 3 macam golongan. Sampai jam berapa nih? Saya jajan. Jam kurang. Kita lagi ya, ya. Soalnya pagi-pagi enak nih. Suara sedang sering ngumpul. Baik, poin yang ketiga terdiri dari 3 hal juga. Apa yang pertama? Jangan kita bersikap idealis. Tolong terjemahin kan? Orang kampung sini yang sesali itu. Apa idealis?
Ntar takutnya nenek ini gak paham. Sasarin belum orang arti kata sampai idealis ya. Tolong artiin. Jangan idealis kepada 3 macam golongan. Yang pertama, anak-anak kecil. Jangan idealis. Kita bawa motor nih, terus kita diam, wah kita ngebutin. Nabrak kita, tetap kita yang salah. Orang tua ingatin, ya Pak, maafin saya Pak, saya buru-buru. Padahal dia yang salah, nabrak kita. Kalau kita idealis, dia Pak yang ngebut, habis digebukin orang. Paham gak ini? Artinya anak kecil gak bisa kita idealiskan, tetap kita kalah. Yang kedua, golongan kedua yang kita tidak boleh idealis adalah siapa? Kaum hawa, kaum perempuan. Bawa motor di depan kita nih, ngasih sen kanan, dia belok kiri, kita nabraknya dikit cuma kena plat orang, tengok, ngomel-ngomel, ya Bu, maafin saya Bu. Kalau kita ibu sih rame tuh urusannya, panjang. Pernah kan ditemuin ibu-ibu sen kiri belok? Jangan idealis yang begitu. Kita ngalah be, percuma, pasti menang dia lah. Ya nggak kira-kira? Tapi biarpun begitu ibu-ibu hebat, terutama bulan Ramadan. Jam 2:30 udah bangun cetrek. Ngapain? Hidupin kompor 3 kilogram gas LPG. Ibu-ibu atau perempuan. Bahkan perempuan kalau kita lihat rata-rata dalam rumah tangga yang meninggal biasanya siapa duluan? Laki duluan, jarang budak, kebanyakan janda ditinggal mati. Betul kira-kira? Ngapa sebabnya? Sebab perempuan mah kalau ada masalah langsung keluar mulutnya, merocos. Itu adalah paracetamol yang sangat ampuh kalian sekalian. Laki-laki bingung deh, ngomong kagak berani, jajan kita timpalin 20 kali keluar lagi. Kalah. Betul kan kira-kira begitu? Tinggal lakinya kita hadiahkan, dapat 6 bulan ampok tuh laki. Besoknya ngomel lagi, dapat setahun kena penyakit TBC 3 huruf. Dapat 2 tahun kena penyakit 4 huruf MATI, mampus tuh lakinya. Diomelin mulu soalnya. Paham gak ini? Sehingga perempuan kalau ada masalah langsung keluar. Laki mah nggak begitu, dia mbek nahanin di sini. Tahu-tahu pulang, la innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu tak pilih itu. Kenapa ngomel mulu kerjaannya? Tapi insya Allah kalau yang dididik agama mah nggak bakal. Paling negor bang, jangan kita bang, udah cukup dengan mata yang dikit gitu deh, lumayan, ya lampunya 10 watt kurang lebih. Begitu paling 2 tuh. Jangan idealis sama orang perempuan. Dan perempuan sifat kodratnya beda dengan laki-laki. Kalau perempuan mata duitan itu normal. Jadi kalau ada perempuan doyan apa bisa mah yang merah itu cakep orang tuh, pintar. Emang kudu begitu perempuan. Kalau laki-laki penyakit dasarnya mata keranjang. Sehingga di rumah bininya udah bukan main putih kinclong, cakep bersih. Lihat perempuan lagi tetap baik ngelotot kurang begitu. Makanya ibu-ibu kudu bangga kalau punya laki, mas lihat baik perempuan yang cakep normal. Hamil ibu. Sebab kalau kita lihat bini kita, laki kita ibu nih ada nenek digodain, wah parah nih. Kalau nggak PA sarap dia laki kita nih. Nenek digodain. Berarti abnormal ya. Ibu jelas ontong diomelin. Yang penting jangan diterusin. Itu baik syaratnya. Sebab satu juga orang habis bang. Ya nggak ibu? Yang penting tambahin bedak sama lipstick-lipstiknya tuh. Yang ketiga terakhir, poin yang ketiga daripada ini ada 3 hal. Apa gerangan? Poin yang ketiga halnya itu jangan idealis sama orang yang kurang 2 kula alias gila. Jangan. Kita lebih nih jalanan
warga tuh dicor, dibetonisasi. Udah beres, baru sejam, dah terwangi lewat berat. Dia astagfirullahaladzim, dosa saya ya Allah. Jangan, hei kira-kira lo, yang gila. Orang dia domelin. Paham ini? Tuh, 3 macam. Saudara-saudara kaum muslimin, inilah kajian kita Ahad ya, tanggal 20 Oktober, yaitu 3 poin. Setiap poinnya ada 3. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali pada episode dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.